Gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahibaul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah. Kayak agak sedikit ya, memang banyak belum pulang. Dibandingkan kemarin-kemarin kayak agak sedikit, apa saya yang salah melihat atau gimana? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Tidak lupa al-faizin wal makbulin, taqabbalallahu minna minkum, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Insya Allah kami berikan judul menjalani hidup sebagai muttaqin, di mana muttaqin ini merupakan target dari ibadah siam kita selama bulan Ramadan. Bagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya kita sudah hafal ayat ini. Kutiba alaikumusiyam artinya furidho alaikumusiyam, difardukan kepada kalian untuk siam Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi target ibadah kita Ramadan adalah menjadi orang yang muttaqin atau meningkat ketakwaan kita. Makanya ada satu peribahasa, laisal id liman labisal jadid. Bukannya id ya, Idul Fitri itu orang yang memakai pakaian baru. Walakinnal id, tetapi id itu adalah liman, bagi orang yang imanuhu tazid atau yazid ya. Tapi yang imannya bertambah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang iman kita bertambah ya, dan ketakwaan kita meningkat. Jadi ini sisa-sisa kemarin salat Id ya. Kita dengarkan takbir ya, Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kenangan kita kemarin salat Id. Kemarin sholatnya di mana gitu? Lapangan situ, depan rumah Pak Mursalin yang sana ya. Alhamdulillah. Saya kemarin sholat di di tengah jalan di Kemayoran gitu. Jadi kita mengenang aja kemarin ini ya.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu ujungnya siam kita kemarin adalah sholat id. Dan di dalam sholat id ada khutbahnya, dan di dalam khutbah pasti yang paling penting adalah wasiat takwa. Jadi sebenarnya syariat Islam adalah syariat yang sempurna, syariat yang mendorong umatnya dan menjaga stabilitas keimanan dan ketakwaan umatnya. Maka syariat Islam selain meningkatkan secara individual keimanan dan ketakwaan kita, juga menjaga secara komprehensif dan kejamaahan atau kebersamaan agar kita umat Islam meningkat ketakwaannya secara bersama-sama, tidak secara individual. Maka kita harus menjaga kejamaan kita, kebersamaan kita. Jadi kebersamaan atau kejamaan ini selalu kita jaga, kita pupuk, dan kita galang kebersamaan itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita galangnya di dunia tapi hasilnya nanti di akhirat kita akan sama-sama di padang mahsyar, ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi ini sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bicara, ini Ustadz ini kenapa sih? Hari gini masih bicara mari kita sama-sama masuk surga. Ini bukan hanya hari ini, sampai nanti kita itu harus sama-sama masuk surga. Kalau ditanya satu-satu, memang ada yang mau, enggak, saya enggak mau masuk surga, saya mau masuk neraka sendirian. Ada yang mau begitu? Pasti enggak ada, ya. Bajingan yang paling bajingan sekalipun, kalau ditanya mau surga apa neraka Pak? Surga, enggak ada yang bilang neraka. Koruptor yang paling korup sekalipun, kalau ditanya mau masuk surga apa neraka, pasti jawabannya masuk surga. Pelacur yang paling, ya, paling apa kalau pelacur itu? Ya, yang paling porno sekalipun, dia kalau ditanya, ya, surga apa neraka? Pasti jawabannya surga, nggak ada yang bilang neraka. Itu. Sehingga ketika waktu dia mengamalkan amalan ahlun nar, itu sebenarnya dia lupa. Tapi kita sering mengatakan khilaf. Cuma kita nggak paham khilaf itu apa. Khilaf itu ya artinya melanggar perintah Allah, itu namanya khilaf. Saya khilaf, maaf saya khilaf gitu. Nih maafnya yang mana nih? Mestinya astagfirullahaladzim kan begitu ya. Ini saya khilaf. Khilaf itu ya maksiat, melanggar perintah Allah. Tapi insya Allah kalau kita ikhlas,
kita mohon ampun kepada Allah, ya insya Allah kita akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna yaumakum hadha yaumun adzim wa idun karim wa ahlallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam. Ketahuilah bahwa hari Id kalian adalah yaumun adzim, hari yang agung. Nah, ini disebut hari raya. Wa idun karim, ya, hari raya yang mulia. Ahallallahu lakum fihi ta'am. Allah menghalalkan kepada kalian di dalamnya ta'am. Setelah sebulan kita imsak, kita berpuasa, kita siam. Wa harrama alaikum fihi siyam, ya. Allah justru mengharamkan siam. Bahwa yaumu tasbih wa tahmid wa tahlil. Hari raya adalah hari kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertahlil, dan tentunya kita bertakbir. Fasabbihu rabbakum fihi wa adzimuhu wa tubu ilallahi wastaghfiru. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Ini kemarin ingatan kita pada saat jamaah sholat Idul Fitri. Nah, seruan kita setelah sholat Idul Fitri tentunya setelah sholat tarawih, setelah siam Ramadan dan qiyam Ramadan, kan janji Allah melalui Rasulullah adalah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qamahu, ya, atau wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang siam Ramadan karena iman dan ihtisab, kesungguhan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Demikian juga yang qiyamul lail, qiyam Ramadan, salat tarawih. Baik yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat, bahkan ada juga yang 39 rakaat. Itu semuanya dijanjikan oleh Rasulullah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sekarang kita sudah pada posisi Syawal. Kita pada posisi insya Allah semuanya ini muttaqin. Kita dalam posisi yang sedang dalam ampunan Allah. Nah, hadis man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang saum Ramadan dan qiyamnya atau tarawihnya dikarenakan iman dan ihtisab, iman dan kesungguhan untuk mendapatkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang mendirikan ibadah, baik itu qiyam, tilawatul Quran dan sebagainya, termasuk sedekah, membayar zakat dan sebagainya, Lailatul Qadri, pada saat Lailatul Qadar, pada saat Asrul Awakhir, 10 malam terakhir, maka itu semuanya apabila dilakukan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan kesungguhan mendapatkan ridho Allah, maka janji Allah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan syahrun faradallahu alaikum siyamahu
Wasanantu ana qiyamahu faman somahu wa qamahu imanan waqtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu. Ini hadis Nabi ya, Abu Daud atau Yalisi ininya musnadnya, di mana baginda Nabi SAW menyatakan bahwa bulan Ramadan Allah mewajibkan siam dan aku sunahkan qiyam. Faman somahu wa qamahu, siapa yang melakukan siam dan qiyam imanan wahtisaban karena iman dan kesungguhan mendapatkan ridho Allah, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummu, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti dia keluar dari perut ibunya atau pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini pemahaman hadis ini yang kemudian disangkakan oleh orang bahwa Idul Fitri itu kembali kepada fitrah bersih gitu. Padahal kalau Idul Fitri itu maksudnya kembali berbuka. Tapi bahwa orang-orang yang kembali berbuka pada saat Idul Fitri, dia itu kembali kepada fitrahnya, ini merujuk pada hadis ini. Bukan merujuk pada pengertian kata Idul Fitri. Kalau kata Idul Fitri artinya Idul Fitr, id kembali, fitr itu artinya berbuka. Fitr lawannya siam, ya. Ini pengetahuan aja agar kita tidak salah paham. Tapi bahwa orang yang kembali berbuka itu maknanya juga kembali dia kepada fitrah dalam arti kharaja min dunubihi, dia keluar dari dosa-dosanya kayaumin waladathu ummuhu, pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, ya itu benar juga ya, tapi bukan dalilnya Idul Fitri, tapi dalilnya ini ya, faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Itu dalilnya. Bukan dalilnya karena masuk hari Idul Fitri, bukan. Apa bedanya? Kalau dalilnya masuk hari Idul Fitri, mereka yang nggak soma dan nggak koma kemarin pun maka akan kembali seperti hari dilahirkan ibunya. Kan ini namanya salah tafsir, ya kan? Jadi walaupun siang-siang di bulan Ramadan rokokan, ya, malam-malam nenggak apa? Ya, nenggak, ya whisky gitu. Di bulan Ramadan penuh itu, bahkan ada tawuran di malam Ramadan, Pak, sampai bacok-bacokan, sampai bunuh-bunuhan. Pas Idul Fitri kembali suci katanya. Ya enggak begitu. Yang kembali suci pada hari Idul Fitri adalah faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Itu yang benar. Siapa yang siam dan qiyam karena iman dan ihtisab, dia keluar dari dosa-dosanya bersih seperti hari dia dilahirkan ibunya. Bukan siapa yang keluar dari bulan Ramadan, walaupun selama Ramadan dia nenggak whisky, nenggak minuman keras, nenggak khamr, tidur sama istri tetangga, ya enggak begitu. Ini ya. Nah,
Kenapa ini saya bahas? Supaya tidak salah paham. Karena kalau salah paham kan, ya kita tahu orang yang jarang ke masjid, tapi kalau Id dia pasti pengen ikut sholat Id kan, gitu. Tiap harinya dia nggak sholat, tapi begitu sholat Id dia ingin. Padahal sholat subuh wajib, sholat Id apa Pak? Sunnah. Berarti pahalanya gedean mana? Sholat subuh dengan sholat Id. Sholat subuh, gitu. Nah itu kan namanya salah paham. Kenapa orang dia setiap hari berantem, setiap hari ngomongin orang, setiap hari tidur sama istri orang, setiap hari dia main judi, pas sholat Id dia ikut, dia beli baju takwa yang paling bagus ya, gitu. Pakai online lagi belinya karena sudah nggak bisa juga beli di Tanah Abang, sudah pada online semua juga, ngapain kita datang ke sana kan begitu. Ya. Ada yang jualan baju Tanah Abang sini. Sekarang banyak orang jualan baju itu ya tetap anunya di Tanah Abang, tapi itunya lewat online kan. Ya. Jadi ini di bulan Syawal ini, Syawal itu artinya peningkatan. Maka kita memang perlu mereview yang kemarin dan untuk menetapkan langkah ke depan yang lebih meningkat. Ibaratnya gini, Lailatul Qadar tahun lalu, Bapak-bapak mulai dapat Lailatul Qadar sudah berapa lama nih? Ada yang 20 tahun ya, ada yang 30 tahun yang lalu. Bapak usia berapa sekarang? 67, berarti udah dapat Lailatul Qadar 50 tahun yang lalu ya kira-kira. Dengan catatan kalau 17 tahun udah sholat. Nah, kita harapkan tiap tahun hadiah Lailatul Qadarnya itu tambah gede, tambah gede, tambah gede begitu. Karena apa? Imannya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Kan tadi peribahasanya, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tazid. Bukan id itu orang yang bajunya baru, tapi id adalah orang yang taatnya kepada Allah meningkat. Taat kepada Allah ini yang terus harus kita galang di masjid kita. Dan kita sebarkan di pasar kita, di kantor kita, ya, di DPR kita, di pemerintahan kita, di istana presiden kita. Ketaatan itu harus kita sebarkan, kita tingkatkan. Maka Bapak-bapak nggak harus jadi presiden, nggak harus jadi anggota DPR, tapi menyebarkan pemikiran-pemikiran, keimanan dan ketakwaan itu bisa kita dapat pahala lebih besar dari mereka yang ada di sana. Karena begitu kita ajak seorang anggota DPR untuk iman dan takwa kepada Allah, dia semakin taat kepada Allah. Apa yang mereka lakukan itu langsung dikopas buat kita, Pak. Kita ada copy paste. Makanya di bulan Syawal ini mari kita tingkatkan untuk tahun ini kira-kira kita mau meningkatkan dalam hal apa? Tentunya dalam wilayah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan bisa kita tingkatkan, ibarat kalau kita bangun rumah itu loh Pak, atau memperbaiki rumah kita, yang mana ini? Tahun ini kita target mana? Apa ditambahi kamar, apa ditambahi depannya, apa ditingkatkan ke atas gitu kira-kira. Ya, kalau udah punya rumah besar bagus, apa beli rumah lagi di depan kita, di belakang kita, atau seluruh komplek kita beli semua gitu. Itu maksudnya. Kenapa kita rajin memperbanyak rumah-rumah di bumi? Kenapa kita enggak rajin memperbanyak rumah-rumah di surga nantinya?
Ini harus menjadi cita-cita kita yang terang dan jelas. Begitu. Bukan khayalan semata. Inilah makna dari ucapan kita taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima dari kita siam kita, qiyam kita, ya, juga ya siam dan qiyam dua-duanya, ya. Baik siam dalam arti menahan diri dari berbagai perkara, dari makan, minum, hubungan suami istri, dan berbagai perkara yang membatalkan siam kita. Maupun qiyamul lail, mulai dari sholat tarawih, maupun kita mereview lagi bacaan-bacaan kita. Kan kalau siam itu prinsipnya adalah pada menahan diri dari berbagai perkara yang mengharamkan atau yang membatalkan siam. Sedangkan qiyam itu adalah mereview perkara-perkara apa yang menjadi kalamullah, yang menjadi perintah dan larangan Allah. Itu semua mestinya dibaca oleh imam tarawih kita. Makanya imam itu diminta untuk membaca Quran 30 juz. Walaupun semalam mungkin cuma 1 juz, nggak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan penerimaan pendengaran jamaah. Gitu. Oleh karena itu tugas dari Ketua DKM adalah selalu meningkatkan taklim di masjid supaya para jamaah kita itu setiap tahun ada peningkatan. Makanya Ketua DKM harus munajat kepada Allah, minta, ya Allah tolonglah saya ya Allah. Karena di akhirat Ketua DKM ditanyai, Pak, jangan dikira nggak ditanyain. Tanyain. Apa betul sudah memakmurkan masjid dalam arti pemahaman umat itu. Kalau memakmurkan dalam arti jumlah masjid, jumlah jamaah, itu bukan, kalau saya melihat bukan urusan Ketua DKM, itu urusan RT RW. Bahkan urusan presiden. Makanya kalau presidennya juga kagak ke masjid, wah cilaka. Paling besar tanggung jawabnya di akhirat. Ya. Paling ringan ya RT. Ada yang Pak RT nggak ini? Nggak ada. Cilaka kalau nggak datang Pak RT. Ya. Pak RW ada nggak? Cilaka kalau Pak RW nggak datang. Tolong sampaikan. Ya. Apa benar itu Pak Ustadz? Loh, udah ngaji sekian lama sama saya kok masih nanya apa benar? Memang saya pernah ngomong yang bohong. Buat apa? Gitu. Ya. Karena yang paling penting kita ngumpul di masjid ini adalah bagaimana kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini bersama satu kumpulan, satu jamaah, satu saudara. Ya. Walaupun mungkin rezekinya beda-beda gitu ya. Ya. Tapi kita satu saudara, dalam arti kita sangat berharap nanti jamaah Masjid Nurul Ikhlas mendapatkan bagian surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Jannatul Firdausil A'la. Ya, surga Firdaus yang paling tinggi ya. Amin ya robbal alamin. Itu harapan kita. Jangan ya saya seadanya aja deh. Walaupun surga paling bawah nggak apa-apa gitu. Takutnya apa? Meleset, nggak masuk. Kalau kita cita-cita kita Jannatul Firdausil A'la, meleset masih surga tengah-tengah, alhamdulillah gitu loh.
Umpama melesetnya jauh, surga paling bawah, alhamdulillah. Gitu. Semeleset-melesetnya masih surga. Gitu. Jangan cita-citanya saya nggak usah Jannatul Firdaus, cukup saya Jannatul Basement. Jangan Pak, takut meleset. Gitu. Semoga kita kembali kepada fitrah kita, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Juga semoga kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini, yakni diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Itu ayatnya, faman zuhsiha aninar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ayat ini harus selalu kita kenang, harus selalu kita ingat. Dan ayat ini selalu kalau ada mayit yang baru ya terus dibaca. Faman zuksiha aninar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat bahwa kehidupan dunia itu tidak lain adalah mataul ghurur, mata kesenangan, al ghurur yang menipu. Hati-hati Pak. Senang-senang boleh, yang penting jangan tertipu. Gitu. Jadi kita ini berkumpul berjamaah di masjid kita ini dalam rangka cita-cita supaya kita menjadi faqad faz. Berarti itu kan fiilnya. Isimnya apa? Faiz minal faizin. Makanya kita ucapkan minal aidin wal faizin. Itu ada artinya Pak, dalam. Minal aidin wal faizin wal makbulin, itu dalam. Supaya kita masuk dalam kategori faqad faz, sungguh mereka beruntung. Siapa yang beruntung? Zuksiha aninar wa udkhilal jannah, diselamatkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jangan ada yang ngomong ke dia, Pak Ustadz itu sudah nasihat yang saya dengar dari zaman saya kecil, masih bocil-bocil main di masjid Nurul Ikhlas. Kok nasihatnya itu terus? Ya memang itu terus, nggak boleh putus. Nggak boleh kita bocil-bocil dinasihati dengan ayat faman zuksiha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Begitu udah gede ya, udah bisa cari duit, udah bisa lihat duit, udah bisa lihat kesenangan dunia, nasihatnya jangan itu lagi, katanya. Cilaka gak kita kalau kita mengubah nasihatnya? Karena nasihat yang paling bagus adalah ayat ini. Faman zuksiha aninar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kalau kita ikuti kehidupan dunia dan lupa pada ayat faman zuksiha aninar wa udkhilal jannah faqad faz, lewat kita. Pasti kita sudah masuk mataul ghurur, masuk pada kesenangan yang menipu. Kesenangan itu bukan hanya kesenangan sama perempuan, ya. Bisa kesenangan sama jabatan kan bisa ya. Orang seneng jabatan gitu terus lupa. Ya. Makanya kan kalau kata orang Jawa kan jangan sampai kena 3 ta. Harta, tahta, wanita. Karena itu menipu semua. Harta itu menipu. Tahta menipu. Wanita apalagi. 3 ta itu semua adalah al-hayatud dunya. Kehidupan dunia. Ringkasnya kehidupan dunia itu 3 ta itu. Apa tadi? Harta,
tahta wanita. Makanya sampai ribut-ribut di MK itu apa? Tahta kan? Tahta dalam rangka apa? Harta. Dalam rangka apa lagi? Wanita. Ini alhamdulillah pemimpin Indonesia belum ada yang gila kayak pemimpin Korea aja, ya. Abang lihat nggak di TV itu pemimpin Korea yang banyak sekali wanitanya itu, ya. Ya apalagi di zaman dinasti apa itu, Ming atau apa itu, ya. Wih, itu satu raja Tiongkok itu bininya 3.000. Jadi kalau gilirnya 10 tahun sekali. Ya semau-maunya aja dia kan gitu. Itu semua kehidupan dunia. Apa nggak boleh Pak Ustadz? Boleh, asal sesuai dengan syariat Allah. Memang kadang-kadang orang kita ini yang sesuai syariat malah dinyinyirin. Gitu. Ada orang istrinya 4. Kan sesuai syariat Allah. Dinyinyirin sama dia. Ngapain sih bininya 4? Kenapa 1 nggak cukup katanya. Padahal suaminya sudah biasa tidurin bini orang, cuma dia nggak tahu aja suaminya pinter gitu. Nggak pernah bilang, Bu, ya. Kan mana ada suami bilang, Bu, aku semalam tidurin Fulan, kemarin tidurin Ana, kemarin lagi Ani, kemarin lagi Ono. Kagak ada suami yang bilang gitu. Suami pasti pinter, nggak akan pernah cerita, ya. Kalau dia habis tidur dengan perempuan lain. Betul Pak, betul Pak. Nggak ada yang berani jawab, takut kedengaran ibu-ibu, ya. Enggak Bu, di sini suaminya baik-baik, pada kagak berani gitu, ya. Jadi faman suksiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia sangat beruntung. Sebenarnya intisari daripada ibadah siam kita ini dalam rangka kita imsak, menahan diri kita supaya hawa nafsu kita nggak ugal-ugalan, nggak ambil harta siapa saja mentang-mentang punya kekuasaan, nggak ambil bininya siapa saja mentang-mentang punya kekuasaan, nggak ambil tahta siapa saja mentang-mentang dia punya kekuasaan, ya, diatur-atur sendiri, dibuat-buat sendiri, ya, dikarang-karang sendiri, tapi dia punya kekuasaan, pegang angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian, dia pegang semuanya. Siapa berani langsung, ya, dikontanin gitu. Itu kalau orang sudah memuja hawa nafsu. Makanya dengan ibadah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Kita bukan tidak boleh senang, boleh, yang penting jangan tertipu. Senang kita harus senang dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau kita senang harta, tapi itu diridhoi Allah, ya kita ambil. Kita senang tahta, tapi itu diridhoi oleh Allah, kita ambil. Kita senang wanita, itu diridhoi oleh Allah, ya kita ambil. Tapi kalau itu tidak diridhoi Allah, ya kita tolak, kita tinggalkan. Itu semua dilatih dengan siam, dilatih dengan imsak, menahan diri. Itu. Karena kita sebagai manusia, hamba Allah itu memiliki sifat-sifat itu. Nggak jenderal, nggak kopral, sama saja. Nggak ustadz, nggak murid, sama saja.
ya. Semuanya sama, memiliki sifat itu, tinggal pengendalian. Disinilah kelebihan daripada ibadah siam Ramadan. Dilatih hawa nafsu kita. Agar kita menang dalam kehidupan kita, maka kita harus taat tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Firman-Nya, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fauzan adzima. Tadi kan kata-katanya kan minal faizin, minal aidin wal faizin. Supaya faizin harus pertama ayat tadi, paman zuksihanin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ayat-ayat itu yang harus selalu on di dalam diri kita. Yang berikutnya ayat 71 dari surat Al-Ahzab, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fauzan adzima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang besar, fauzan adzima. Kalau ini dalam tafsir Jalalain diberikan keterangan nala ghoyatan matlubah. Dia menggapai tujuan yang dicari. Kan banyak orang mencari tujuan nggak ketemu-ketemu. Udah dikejar ke utara, nggak ada. Dia coba lari ke timur, nyari yang dicari, nggak ada. Ke selatan, nggak ada. Ke barat, nggak ada. Karena nggak ada, akhirnya putus asa. Terus nenggak racun, mati. Padahal mati yang paling celaka adalah mati bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mati bunuh diri. Kalau bahasa Jawanya dengan bahasa Arabnya hampir sama, Pak. Orang yang putus asa. Ya. Bahasa Arabnya tai asu. Gitu. Bahasa Jawanya tai asu, ngerti kan? Ya udah itu. Kata Allah, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Begitu ayatnya dalam surat Yusuf. Ya. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang kafir. Dan kita ini orang mukmin. Orang mukmin pasti akan ada asa. Nggak boleh putus asa. Akan ada harapan. Nggak boleh putus harapan. Walaupun kita sekarang sudah hampir putus asa. Kok situasinya kayak begini, ya. Dolar tambah naik. Betul nggak? Ya, nggak masalah kalau Bapak punya 1 juta US dollar kan nggak masalah ya. Yang masalah kalau dolar nggak punya, rupiah juga kagak. Ya. Tapi kan nggak ada dolar kita makan, rupiah kita makan juga nggak ada kan, makan tetap makan nasi kan Pak. Ya sudah, kalau masih punya nasi ya berarti masih ada asa. Tapi kalau nasi juga sudah kagak ada, memang itu tanda sahabat Bapak namanya Israel mau datang. Yang penting nasihat saya nih, ingat-ingat Pak, nanti kalau ketemu Israel, ingat-ingat Ustadz Khotot pernah menasehatkan, ya, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah satu kekuatan agar ketika Bapak-bapak didatangi si Israel itu, Bapak bisa tersenyum sambil berkata, umpama Israelnya dari Jawa Timur, Cail, wis suwe tak enteni cak. Ya, udah lama saya tunggu Pak Israel. Kalau Bapak bisa ngomong begitu sama Israel, insya Allah selamat ya, masuk surga Bapak ya.
Tapi kalau ketakutan sama Israel, itu tanda-tanda masuk neraka, ya. Begitu. Itu aja rahasianya. Tapi supaya bisa ketemu Israel sambil ngomong begitu, ya harus kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya soma, ya koma. Ya salat, ya saum dan salat malam. Apa wah, ini Ramadan sudah lewat bagaimana? Ya memang kesempatan paling besar itu diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Rasulullah sampai menyatakan begini, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan, seandainya manusia tahu pasti apa keutamaan Ramadan, maka dia akan latamannau, maka dia akan berangan-angan, ya, Ramadan kullasana, sepanjang tahun itu hanya ada bulan Ramadan. Bahkan nggak ada Syawal, nggak ada Syawal, nggak ada Dzulqa'dah, nggak ada Dzulhijjah, nggak ada Muharram, nggak ada yang lain-lain. Yang ada hanya Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3 sampai Ramadan 12. Tapi itu kalau ada kalimat lau, ya, lau dalam hadis atau dalam Quran, itu hakikatnya sebaliknya. Lau ya'lamun nas, ya, kalau manusia itu tahu fadilah-fadilah di bulan Ramadan, dia pasti berharap, berangan-angan agar tidak ada bulan lain. Yang ada hanya bulan Ramadan sepanjang tahun. Tapi kok ada bulan lain? Ya itu tandanya manusia nggak tahu. Nah, bersyukurlah bapak-bapak yang ngaji. Makanya ngaji itu penting. Ya, pengajaran Quran itu penting. Bahkan lebih penting daripada penciptaan manusia. Didulukan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan. Jadi lebih dulu alamal Quran daripada khalaqal insan. Maka mari, bapak-bapak ini kan tinggalnya dekat nih dengan masjid Nurul Ikhlas. Mari kita ramaikan masjid kita dengan taklimul Quran. Maka insya Allah bapak-bapak akan mendapatkan kemuliaan yang seagung-agungnya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Jadi untuk bisa taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perlu disiapkan kedisiplinan jiwa untuk selalu iman, hijrah dan jihad. 3 kata itu Pak, mari kita tanamkan dalam diri kita supaya kita masuk kategori alladzina amanu iman, wa hajaru hijrah, wa jahadu jihad, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan harta kita maupun dengan jiwa kita. A'dhamu darajatan, akan mendapatkan rutbah, posisi yang paling tinggi indallah, di sisi Allah, min ghairihim, daripada orang-orang lain. Ya itu memang istilahnya sekelompok besarnya orang beriman sama, tapi di antara orang beriman itu ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi, ya. Ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang faizun. Itu kan kita doa kita kan itu. Minal aidin wal faizin. Faizin dengan faizun apa sama Pak Ustadz? Sama, hanya kedudukan nahwunya aja berbeda. Disitulah seninya Al-Quran. Kadang dibaca faizun, kadang dibaca faizin, tergantung posisinya dalam kalimat. Maknanya dhafiruna bil khair. Dhafirun itu artinya menang. Dhafir, selalu menang. Makanya ini biasanya gelar-gelar sultan, panglima itu adz-dzafir. Dzafir, menang. Cuma kalau di Jawa kan cuma nama panggilan orang. Oh iya dia namanya Cak Dzafir, nah, gitu aja. Padahal dzafir itu artinya apa? Menang. Ya.
Faizun ay dhafirun. Dhafirun apa? Bil khair. Selalu menang dengan kebaikan. Artinya selalu menyebarkan kebaikan, selalu menanamkan kebaikan, selalu menjaga kebaikan. Itulah kullu amin wa antum bi khair. Itu makna doa itu sebenarnya. Kullu amin wa antum bi khair. Ini sama sejajar dengan wa ulaika humul faizun, ya. Makanya satu gandengan, ya. Satu gandeng, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Jadi para ulama itu menyusun kalimat-kalimat itu bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan, ada. Nah, mudah-mudahan kita dengan pengajian ini mendapatkan pengertian itu. Terakhir, kita mesti ingat surat Al-Had ayat 41 yang sudah bertahun-tahun saya sampaikan, ya. Alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur, ya. Orang-orang yang kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi, binasrihim ala aduwihim, dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuh mereka. Amalan mereka adalah aqamus shalah, menegakkan sholat. Jadi sholat 5 waktu, Pak, usahakan dicita-citakan. Nah, ini tanggung jawab siapa tadi? RT, RW. Tolong Pak, setelah ini Bapak datang ke masing-masing RT dan RW-nya, tolong sampaikan surat Al-Had ayat 41, orang-orang yang akan ditolong oleh Allah itu adalah pertama aqamus shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat jamaah, tanggung jawab RT RW. Terus yang menegur RT RW itu siapa? Ya Bapak, masa jin suruh negur? Aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Jadi ada 4 amalan dari orang-orang yang akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kuat perkasa di muka bumi, yaitu amalan selalu menegakkan sholat, selalu membayar zakat, infak, sedekah, selalu beramar ma'ruf dan selalu nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan khususon untuk FPI, Pak, bukan, untuk Bapak semua. Muslim itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Walillahi akibatul umur, bagi Allah akibat segala urusan. Ay marji'uha ilaihi fil akhirah. Semuanya kembali ke akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.